setelah saya pikir-pikir, ya, setelah saya pikir-pikir ini kok rasanya itu teknologi UFO ya itu selalu konstan dua dua langkah di depan kita dan dan ya memang langkah ya satu langkah dua langkah ini patokannya apa gitu kan ya satu langkah dua langkah ini menurut saya adalah walaupun kita pernah mengetahui kabar-kabar soal UFO ya video tentang UFO kecanggihan mereka itu memang di atas teknologi pesawat kita ya dalam artian manuver gerak-gerik kemudian ada atau tidaknya gas buang seperti itu kemudian dalam hal ini adalah juga bentuk gitu mereka secara bentuk secara teknologi penerbangan pun lebih advance ya mereka lebih advance tetapi mereka selalu begitu aja gitu loh jadi maksud saya seperti ini meski kemudian kita secara penerbangan ya secara teknologi penerbangan itu sudah semakin maju dan walaupun kita sampai sekarang saat ini mungkin ya belum mengetahui bagaimana sih sistem kerjanya atau UFO tersebut ya apakah kita bisa menangkapnya langsung jika kita bertemu sampai saat ini mungkin kita belum bisa melakukannya adapun mungkin berita yang ditembak jatuh gitu ya namun mungkin itu hanya isu atau ya semacamnya tetapi UFO ini sendiri tidak bisa langsung lebih maju daripada apa yang sudah mereka tunjukkan pada kita ya maksud saya adalah kita sampai saat ini belum pernah melihat adanya video atau mungkin foto ya di mana UFO ini tiba-tiba tuh mengeluarkan semacam gerbang misalkan dimensi lain gitu ya lalu tiba-tiba dia keluar gitu ya yang ada sampai sejauh ini hanyalah mereka bisa terbang kemudian zigzag kemudian mereka memiliki manuver yang pesawat kita pun tidak bisa sampai ke sana. Nah, adapun mengenai tentang alien, ya kita dulu pernah sering mendengar istilah alien abduction bagi teman-teman yang menyukai kisah-kisah alien abduction ini memang erat kaitannya dengan fenomena UFO ya dan apa namanya dan sampai detik ini tuh tingkat alien abduction makin lama makin berkurang sepanjang sepengetahuan saya. Nah, kenapa kok dulu bisa banyak gitu ya? Yang pertama kurangnya ini teknologi surveillance pengintaian saat itu, sehingga mereka sangat berani gitu ya. Tetapi ketika kita sudah berkembang dengan teknologi surveillance atau mungkin CCTV atau mungkin alat rekam dan semacamnya ya justru mereka itu makin berkurang untuk melakukan abduction kepada kita. Nah inilah mengapa saya kemudian berpikir ada apa gerangan gitu loh dan selalu teknologi alien ini ketika kita itu bergerak maju ke tahap berikutnya. Mereka juga bergerak maju, tapi hanya sekitar mungkin 1 atau 2 langkah saja. Belum sampai 10 langkah atau majunya itu sudah sangat luar biasa gitu ya. Itu sampai detik ini tuh saya rasa masih belum. Nah, di sini saya akan membahas kenapa kok saya mengatakan hal semacam itu. Kamarnya yang saya maksud adalah tidak rusak, tidak ada sesuatu yang rusak di mana ada sesuatu makhluk yang masuk kemudian rusak terbengkalai gitu tidak ada jadi ya saya apa namanya masih menjadi teka-teki apakah alien encounter ya atau mungkin kalau bisa dibilang abduction ketika alien itu apa namanya diabduct ya dia sebenarnya bisa terjadi dalam 2 cara. Jika dia melihat UFO-nya, ada kemungkinan abduction itu semua secara fisik, seperti kasus Betty dan Bernie, yang mana dia dikejar oleh UFO, kemudian dia diambil, dia diculik sepasang suami istri itu sebadan-badannya, atau ketika UFO-nya tidak ada, ya dia yang diperlukan UFO ini kemudian adalah
soul dari orang ini gitu. Jadi ketika di kasusnya Mas Gatot kan merasa dia terangkat ke atas. Lalu ketika misalkan ada kasus saya misalkan ya, saya tetap di sini gitu, dan istri saya melihat saya ada di situ gitu. Itu yang terjadi pada yang saya alami itu adalah sesuatu yang saya merasakan, tetapi saya tidak memungkiri dan tidak bisa memungkiri fakta bahwa badan saya itu ya tetap di kamar ini. Jadi hanya soul saya saja yang dibawa, ataukah malah kalau misalkan saya berjalan-jalan di hutan ya ketemu UFO langsung, badan saya dipakai. Nah kemudian menurut saya pribadi, saya meyakini bahwa alien itu selalu konstan teknologinya 2 langkah di depan kita. Jadi ada hal-hal yang serupa yang kita miliki, mereka miliki dalam hal appearance ya, penampilan, entah itu penampilan wahana atau mungkin penampilan seragam. Kemudian dalam hal teknologi kita memang masih kalah selangkah 2 langkah lah. Tapi dalam hal yang lain kita tuh banyak kesamaan dengan mereka, terutama alien encounter di tahun 60 sampai 80. Seragam mereka rata-rata seperti memakai spandex, sepatu boots dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ya diskusi saya di situ sih. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin ingin menambahkan, silakan. Cuman kalau saya pribadi, ini kesimpulan saya ya. Pertama itu teknologi alien selalu konstan 1 sampai 3 langkah di depan kita. Ada ini kutipan yang diucapkan oleh Feli juga ya, pada buku yang berjudul Illuminations ya. Feli ini mengatakan bahwa if that's true that the abduction cases are quite revealing. Kemudian gini, Feli mengatakan bahwa ketika seorang itu di-abduction, dia tidak merasakan panas atau dingin. Padahal kalau misalkan kita diculik orang aja ya, kita diculik orang jahat itu misalkan ya, kita disekap di sebuah ruangan, kita bisa merasakan suhu ruangan itu tersebut panas atau dingin. Tetapi pada kasus alien abduction ya, orang itu tidak merasakan panas dan dingin. Jadi secara fisik keruangan ya, tentang ruangan itu manusia tidak merasakan panas dan dingin. Tapi ketika fisiknya misalkan disentuh misalkan ya, entah itu ditusuk jarum atau mungkin dibedah, dia bisa merasakan. Tetapi soal suhu ini tidak merasakan. Apakah merasakan ini itu adalah sebenarnya hanyalah permainan manipulasi dari apa yang dilakukan oleh alien ini, ataukah memang itu yang terjadi, itu yang kejadian nyata yang memang terjadi, bahwa iya aku ditusuk, iya aku dibedah, iya aku misalkan disinari cahaya, tetapi mengapa untuk semacam panas dan dingin itu kita tidak merasakan. Jadi kita tentu bertanya-tanya mengapa kasus alien abduction itu benar-benar tetap menjadi misteri sampai saat ini.